Tapi kami mempekerjakan makeup artis yang paling profesional. Aku nggak yakin kamu bisa lebih baik. Bukan nggak percaya sama profesionalnya makeup artis, cuma kalau penjelasanku kurang jelas, aku bisa ubah riasan modelnya. Biar lebih gampang dimengerti. Nggak usah, jangan buang-buang waktu. Biar dia ubah. Bosku, kok Bapak bisa datang? Kebetulan lagi rapat di sini, jadi mampir sebentar. Aku malah penasaran ada ide apa. Bosku, para media pada datang nih. Kalau dia gagal, bisa pengaruhi promo kita. Pede nggak? PD. Ini cantik banget, Hua yang selalu berusaha menyampaikan estetika timur. Tekstur dan warnanya lebih cocok untuk wanita Asia daripada merek Eropa. Seri baru kali ini namanya Shangxi. Jadi aku bikin riasannya lebih bernuansa klasik. Tapi sekaligus tetap sesuai selera zaman sekarang. beneran cantik, ya? Aya Benair. Bosku, Editor Chen, semua serang. udah dengar kabar kalau produk baru kalian unik banget. Nggak nyangka hasilnya lebih memukau dari yang dibayangkan. Aku putuskan, headline majalah fashion edisi ini. Pakai seri baru Huayan. Terima kasih atas kehormatannya. Ada satu permintaan lagi, boleh nggak di kontennya? Cantumin aku media sosialnya. Boleh banget, wajib lah. Apalagi desain secantik ini, mana mungkin aku lewatin. Halo, senang bertemu denganmu. Halo. Ngomong-ngomong, untuk wawancara edisi ini, kami juga ngundang Master Huang Shenyue. Bosku, mau pertimbangkan lagi nggak undangan kami? Kalau Bapak bersedia, konten edisi ini pasti jadi lebih seru. Master Huang Shenyue. Ada apa? Master Huang Shenyue itu idolaku. Jadi dengar namanya, aku jadi agak excited. Editor Chen, wawancara biasanya ditangani khusus, kan Bapak tahu. Bosku umumnya nggak terima wawancara. Tentu, kalau nanti MR-gu butuh wawancara. Prioritaskan aku, ya? Ada apa? Hijin 11. Wah, kebetulan sekali ketemu Bos Fu. Bosku, ini bukan kebetulan. Aku sengaja datang untuk belajar dari Huayan. Selamat ya, produk barumu sangat sukses. Terima kasih. Nenek suruh kita pulang makan. Ayo. Segini awal, aku nggak minum sup ayam. Pulang. Bosku. Maaf, aku dan Jin 11 masih ada yang belum selesai bicara. Kalau soal kontrak, nggak perlu dibahas lagi. Hijin 11 sudah tanda tangan kontrak dengan Huayan duluan. Bosku jangan khawatir soal ini. Kita sudah bicara jelas-jelas. Aku nggak akan maksa orang lain ingkar janji, cuma asal nggak bocorin rahasia dagang. Aku mau ajak Jin 11 jadi konsultan promosiku. Ini nggak masalah kan? Oke. Kalian lanjutin aja. Aku tunggu di sini. Aku nunggu pacarku pulang. Bos Fu jangan ikut campur juga dong.
Pak Fu, urusan lain kita bicara lain kali ya. Hari ini aku masih ada urusan. Baik. Ayo pergi. Lanjut bicara dong. Udah pulang aja. Dah ya Pak Fu. Aku rasa sudah pernah bilang sekali padamu. Apa? Selama kontrakku masih berlaku, jangan dekat-dekat dengan pria lain. Terlalu akrab. Mana ada akrab? Kita cuma ketemu kebetulan. Di kamu kebetulan, di orang lain belum tentu. Maksudmu apa? Jangan-jangan kamu curiga sama Fu. Bos Fu. Kamu terlalu menganggap tinggi diriku. Dia kan bos perusahaan merek, mana mungkin sengaja mendekatiku. Mana mungkin sengaja ketemu aku. Please, berhenti berimajinasi lebay. Kerja yang bener dong. Aku cuma mau yang terbaik untukmu. Terima kasih banyak ya bosku. Ada satu hal lagi yang mau kutanyakan. Datamu tidak mencantumkan bahwa kamu sangat ahli dalam rias wajah. Juga tidak menyebutkan bahwa kamu terus menjadi streamer. Tapi hari ini aku lihat teknik riasmu dan konsepmu. Pasti profesional dan sudah dipikirkan matang. Mengapa datamu dan dirimu sendiri? Beda banget, Hijin 11. Bu 11 itu orang yang sangat tajam. Kamu jangan sampai ketahuan olehnya. Kalau dia tahu kita berdua bersaudara menipunya. Kita tidak dapat apa-apa, ibu juga tidak ada harapan. Jawab aku, Hijin 11. Keluarga saya merasa ini bukan pekerjaan yang serius. Jadi aku tidak tulis di data. Oh gitu? Kalau kamu gimana pikiranmu? Aku jelas tidak berpikir begitu. Aku sangat suka pekerjaan yang bisa bawa kecantikan untuk orang. Masa aku bakal kerjain dengan serius kalau enggak, kan? Aku suruh situ siapin tonik untuk nenek. Nanti sampai rumah, kamu kasih ke nenek. Tapi kamu mau bantu aku dapat poin plus di depan nenek? Atau beneran peduli sama nenek? Aku ini untuk kebaikanmu. Untukku? Kalau enggak, kamu mau nenek terus masakin kamu sup ayam? Jangan sup ayam beracun. Ini nih. Ini cantik banget, jawaban benar. Nek, kami pulang. Cepat-cepat, ngobrol sama nenek. Nek. Ini, makanan enak yang 11 Ceng siapin untuk nenek. Dia bilang akhir-akhir ini nenek terlalu capek urus kita. Suruh nenek jaga kesehatan dan badan. Jia. Suruh aku jaga kesehatan. Atau jangan suruh aku ikut campur urusan orang. Sup ayamnya enak enggak? Nek, jangan sup ayam lagi. Nek, kedepannya urusan kami berdua nenek jangan khawatirin. Aku akan baik-baik bersamanya. Kalau gitu kita pulang. Berhasil. Nenek memang jago.
Nenek baik banget ke aku. Aku nipu dia seperti ini beneran boleh? Cantik nggak? Siapa? Siapa yang liatin kamu? Gugu 11 Cheng. Ngapain? Aku lapar. Kalau lapar ya makan ini. Kalau lu terus lihat gini, gue bakal charge bayar. Dulu 100.000. Lu makan malam belum kenyang? Cepet banget lapar lagi. Bukannya udah GW bilang ya? Aku doyan banget makan dan laparan. Tapi makan malam kan buatan Tante Mei, bukan takut. Ditambahin bahan lagi. Cara yang sama, nenek nggak bakal pakai 2 kali. Nggak juga sih. Dulu siaran terlalu sibuk, sering lupa makan. Jadi semangkok mie instan malam, itu udah makan utama sehari. Sehari cuma sekali makan? Perlu banget sibuk segitu? Katanya. Aset lu nggak sedikit loh. Itu hi. Dulu aku kebanyakan boros. Uang yang ada dipakai beli barang mewah semua. Tas, sepatu high heels, delel. Makan aja. Lu nggak temenin makan? Aku tak pernah makan malam. Terus kenapa 2 mangkok?
Lu selalu gini. Apa? Genap. Semua barang lu, rak buku, meja samping tempat tidur, perlengkapan mandi. Termasuk buku koleksi semuanya 2 yang sama persis. Di kantor apa lagi? Waktu pertama kali interview, langsung lihat semua barang di meja kerja lu. Semuanya 2 yang sama persis. Gu 11 Cheng, lu ini namanya. Gila genap. Iya genap. Gimana lu bisa punya hobi aneh gini? Gak aneh-aneh amat kan? Cuma suka aja barang berpasangan sejajar, gak sendirian. Gue benci barang-barang di dunia ini yang sendirian doang. Tapi di dunia, nggak ada satu hal pun yang sama persis. Tapi di dalam batas kemampuanku, bisa bikin mereka semirip mungkin. Tapi, ini kan buatan. Gu 11 Cheng, lu OCD ya? Ini sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan? Hei, jangan salah paham, aku hanya ingin membantumu. Nonahi, saya harap kamu paham hubungan antara saya dan kamu. Patuhi kontrak yang sudah kita tanda tangani. Saya tidak butuh kamu mengatur hidup saya. Apalagi menganalisis kehidupan saya. Bos Gu, aku bukan. Gu. AO. Minor. Minum alcohol. Halo 1111, tolong aku, tolong. Anan, kamu di mana? Kok ribut banget? Aku di bar. Aku kirim lokasi sekarang, kamu jemput aku, cepat. Kamu tidak boleh telepon, kamu minum, cepat minum. Aku tidak bilang tidak kasih kamu minum. Kamu sudah tidak sanggup minum lagi? Tidak bilang tidak minum denganmu, sekarang juga minum denganmu. Habiskan. Anan ini. Sudahlah, hari ini jangan macam-macam dengannya. Aku mau selamatkan Anan dulu. Mana orangnya? Jangan-jangan sudah keluar lagi larut malam begini. Anan. Di mana ya? Kamu tidak bisa, kamu tidak sehebat aku. Minum, Anan. beri aku minum. Aku situ bilang minum alkohol. Halo situ, kamu di mana? Bantu aku cari tahu. Sudah mabuk seperti apa? Cepat pulang dengan aku. 1111, kamu datang. Ayo, pergi. Pergi. Bukan begitu? Kamu tidak boleh pergi, kamu belum panggil papa. Siapa yang mau pergi? Aku mau lanjut minum denganmu. Anan. He Jin Shi. Tidak menyangka ketemu kamu di sini. Maaf, kamu salah orang. Mana mungkin salah? Lihat, sepatu hak tinggi ini kan hadiah dariku. Aku sudah memberi kamu begitu banyak hadiah. Kamu tidak pernah mau minum bersamaku.
Kebetulan ketemu hari ini, kita minum bersama, ayo. Lepasin, nanti gue laporkan polisi. Luangkam siapa? Jangan sok, jangan macam-macam, pergi. Gue 11 Cheng. Gue. Kena nggak? Lu sakit nggak? Gue 11 Cheng. Mau jadi pahlawan selamatin cewek, ya? Ayo. Diam di sini, jangan gerak. Aduh, sakit. Cewek gue berani-beraninya lo sentuh. Gu 11 Cheng, hati-hati. Anan. Lo belum minum lebih dari gue, lo harus panggil gue bapak. Si Tuso, lo. Lihat deh lo sekarang, kelakuan lo kayak apa? Lo aja udah duduk di kursi roda, lo harus panggil gue bapak. Lo meludainge? Nggak terima, ya? Lihat gue. Lihat gue. Jangan sentuh gue. Gue bisa bawa lo terbang jalan-jalan, gue bawa lo terbang. Terbang. Percaya nggak gue muntah nih? Gue bawa lo terbang. Cuma lo yang bisa muntah? Kira gue nggak bisa muntah? An, lo kebanyakan minum, gue antri balik. 11, gue baik-baik aja. Gue mau minum sama dia. Situ. Bos gue dateng, gue nggak takut sama lo. Gue punya 11, gue juga nggak takut sama lo. Gue pesen taksi online buat anterin mereka balik. Oke. Dadah. Tadi yang di bar, lo kenal? Nggak kenal. Dia salah orang, gue nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Gue serius, beneran. Jangan marah, dong. Beneran, gue nggak sengaja keluar malam-malam begini. Tapi gue udah bilang, selama masa kontrak, apa yang boleh dilakukan? Apa yang nggak boleh dilakukan? Udah, pulang aja, jangan ganggu nenek. Ada apa? Lo pergi ambil mobil dulu, gue bentar lagi nyusul. Gue 11 Cheng, lo. Kalau nggak mau pulang jalan kaki, diam aja lo di situ. Tapi sepatu gue, Udah nggak usah,
Yang penting Elo baik-baik aja. Sepatu sebanyak apapun aku beliin buat Elo. Ribet amat sih. Ini mana ya? Nona, temennya minta gue anterin kalian pulang. Pulang? Gue nggak mau pulang. Siapa yang mau pulang? Kamu masih harus minum sama gue nih. Oak. Hari ini siapapun nggak boleh pergi. Bang, ke rumah gue. Gedung C, Singgongguan. Lanjut minum. Ayo. Bego banget sih. Kaki. Gue tempelin plester aja bisa. Luka lama belum sembuh, tambah luka baru lagi. Kalau terus-terusan ngalah kayak gini, nggak akan pernah sembuh. Albunit, Jangan gerak. Cuma kamu yang ceroboh. Cuma bakal ganggu gue aja. Sakit nggak? nggak sakit. Sok kuat aja. Gue bilang jangan ganggu gue. Tahan sebentar, bentar lagi selesai. Nggak apa-apa, gue bisa. Ekspresi apa itu? Nggak ada. Cuma, nggak nyangka kamu bisa ketawa. Masih bisa cengengesan. Kayaknya emang gak sakit ya. Oke. Makasih, Bos Gu. Berapa kali gue bilang, di rumah jangan. Jangan panggil Bos Gu, panggil 11 Cheng. Ingat aja baik-baik. Kedepannya kamu tidur di kasur, gue di sofa. Gue mau tidur. Kamu banggan. Jampun. Lagi-lagi. Hari ini gue nggak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Gue ganti marga jadi marga kamu. Cepat bangun. Nggak mau tidur ya? Hari ini. Aduh, siapa yang nggak tidur? Kalau kamu nggak takut botak, ya aduh siapa yang nggak tidur? Botak? Bilang gue botak? Gue. Hari ini meski botak,
Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Ayo, Ayo ya ayo. Kalau nggak bisa lawan, mengakulah kalah, panggil papa. mimpi. Kamu ketiduran, kamu kalah. Panggil papa. Adieu hantu. Ah. Turan. Kok bisa kamu ada di rumahku? Aku juga nggak tahu. Ayo mainem. Aku bisa bikin kamu terbang. Percaya nggak aku muntah? Lanjut minum di rumahku. Aku mau lawan kamu sampai habis. Ayo ya ayo. Aku jadi kotor karena kamu. Aku nggak suci lagi. Apaan nggak suci? Diam. Kamu kok bisa telanjang segini bersihnya? Mana mungkin? Nggak apa-apa sih Tushuo. Pasti nggak ada yang terjadi, cuma tidur aja. Nggak ada yang terjadi. Kesucian yang kupelihara lebih dari 20 tahun. Apa sih yang terjadi semalam? Kok aku sama sekali nggak ingat? Masa aku sampai sama dia? Bisa tega melakukan itu? Tadi malam, antara kita nggak terjadi apa-apa. Ingat, Tentu saja nggak ada yang terjadi. Aku tahu, kecantikanku. Malam itu lebih murah untukmu. mulai sekarang taruhan selesai. Kedepannya, ketemu sekali, pukul sekali. Cepat pergi. Jaisai. Pergi. Cepat pergi. Kalau gitu, bagian model baju ini aku serahkan ke kamu ya. Harus tonjolkan keunikan dan keunggulan merek kita. Penjualan Laurel Blossom kuartal lalu hampir menyamai Huayan. Kita harus kalahkan Gu 11 Cheng sampai tuntas. Nggak masalah Boya,
Kita kan sudah kerja sama berkali-kali. Kamu tenang aja. Kerjasama yang menyenangkan. Gomong-gomong. Sepatu ini kamu terima saja. Sepatu ini model baru yang aku desain tahun ini. Bahan khusus tidak akan pernah menggiling kaki. Terlihat bagus, tapi Anda tidak berguna untuk mengirim saya. Kau tahu aku masih lajang selama bertahun-tahun. Tidak apa-apa, kau bisa memberikannya pada gadis. Mungkin dia akan berjalan ke arah Anda dengan sepatu ini. Bibi Mei, Nona Jin 11, Anda memiliki kurir. terima kasih. Tidak sopan. Pengiriman ekspres. Ini adalah sepatu kristal yang dirancang oleh pelanggan untuk tidak pernah menggiling kaki mereka. Aku hanya berpikir. Ku harap kau suka. Fuboya. Apa itu? Dia sangat peduli. Terakhir kali dia mungkin melihat aku memakai sepatu hak tinggi. Jadi, Gu 11 Cheng, tunggu sebentar. Itu semua untukmu. Saya. Malam itu aku bilang, semua sepatu Anda nanti. Aku akan membelikanmu. Itu terlalu banyak. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Anda tidak perlu memakai sepatu hak tinggi. Dan tidak melakukan apa yang tidak Anda sukai. Sepatu itu indah tapi saya tidak bisa menerimanya. Sudah dikirim kembali. Terima kasih atas kebaikan Anda. Kontrak promosi online telah selesai. Jangan lupa datang ke perusahaan untuk mendapatkan produk. Aku tidak tahu dia mengambil produk. Tidak ada barang. Tidak, sepertinya terlalu antusias.
Bekerja dengan baik, jika ada masalah, diskualifikasi promosi kapan saja. Bos Gu tidak akan mengecewakanmu. Apa yang kau tertawakan? Situ Shuo. Kapan kau akan belajar mengetuk? Aku hanya datang untuk menyampaikan pesan. Tuan Li Peumen menghubungi saya. Lusa dia dan istrinya datang ke Cina untuk beribadah. Jinsi. Jadi kebetulan, kemana kau pergi? Tuan Fu, kenapa kau di sini? Aku akan pulang. Saya kebetulan melakukan sesuatu di dekat mobil. Ini benar-benar tidak perlu merepotkan. Mobil akan segera datang. Jangan sungkan sama aku. Lihat, kamu bawa barang berat naik bus, kalau jatuh rusak gimana? Sini, berikan padaku. Terima kasih. Jangan sungkan, ayo pergi. Sini, hati-hati. Pantasan sepatu yang aku kasih kamu dikembalikan. Ternyata sekarang kamu pakai flat soles. Aku yang salah strategi. Aku benar-benar nggak nyangka kamu kasih aku high heels. Tapi sekarang emang nggak terlalu butuh. Bagaimanapun, terima kasih. Sebentar kamu ada waktu nggak? Mending kita cari tempat jalan-jalan. Cuaca hari ini bagus, pas banget. Aku juga ada hal yang mau diajak ngobrol. Ada apa cari aku? Sebentar juga kamu tahu. Waktu kecil belajar melukis. Paling suka kesini buat sketsa. Dulu karena belajar melukis. Kenal banyak teman seru. Sayangnya setelah aku keluar negeri, semua jadi lama-lama putus kontak. Oh gitu. Kalau bukan karena kondisiku sekarang khusus, kita bisa pakai status teman lama. Ngobrol ngalor ngidul. Sejak pulang ke Indonesia, aku jadi agen. Merek kosmetik organik Eropa. Aku tahu. Setelah kamu kasih tahu identitasmu waktu itu, aku pulang cek baru tahu nama Mandarin mereknya. Yu Gui Zihua juga kamu yang kasih, keren banget. Kamu memang sangat paham merek kami. Kalau saja aku bisa bekerja sama denganmu. Aku memang selalu telat selangkah. Kalau bosku hargai kemampuan aku, nanti cari aku juga bisa kok. Yang aku bilang, bukan cuma kontrak. Gak apa-apa, pokoknya nanti masih banyak kesempatan, kita masih panjang. Ada apa? Gak apa-apa. Mungkin aku salah lihat. Ayo pergi.
hati-hati. Sepet liat lukisanmu, Yanshi. Kamu tadi kehujanan basah kuyup, jangan sampai flu, gak apa-apa. Sepet liat lukisannya. Sayang sekali. Tak apa-apa, lagi pula ini cuma gambar latihan. Nanti pasti bisa gambar yang lebih bagus. Barusan kamu buru-buru banget, sampai nahanin air buat aku. Teman kok masih sungkan-sungkan. Yang 11, ternyata benar-benar kamu. Yang nyakitin Nangong kok malah kamu. Aku harus gimana ini? Biar semua nggak ada yang terluka. Shinsi. Sebenarnya 2 hari lagi ulang tahun aku. Gak tau nanti kamu mau dateng nggak? Ke pesta ulang tahun aku. Teman-teman kamu aku nggak kenal, jadi agak canggung nggak? Sebenarnya abis pulang ke Indonesia. Aku sibuk kerja terus, teman dekat cuma sedikit. Tapi sama kamu, rasanya selalu ada aja yang bisa dibicarakan. Jadi kalau nanti kamu nggak dateng, aku harus rayain ulang tahun sendirian. Oke deh, aku dateng. Asik. Tapi nanti jangan dateng tangan kosong ya. Semua normal. Kondisi kesehatan Anda membaik banyak. Kayaknya karena hati senung, semua penyakit langsung hilang. Wah, bagus banget. Dokter, periksa lagi. Saya memiliki sakit kepala dan tenggorokan gatal baru-baru ini. Sering batuk juga. Jangan-jangan ada penyakit lain. Mungkin cuma flu biasa. Nggak ada hubungannya sama penyakit sebelumnya. Cepat bisa diobati. Terima kasih, Dok. Soal kondisi tubuhku yang membaik. Jangan bilang-bilang ke 11 Cheng. 11 Cheng tahu kondisi tubuhku nggak baik. Makanya dia bawa Jin 11 buat ketemu aku, hiburin aku. Kalau bukan karena aku maksa dia nggak bakal bawa Jin 11 ke sini. Ingat, dirahasiain. Oh, Kok sepi banget? Jangan-jangan ribut lagi. Mana orangnya? Jangan-jangan keluar lagi. Kok kamu sudah pulang? Kukira kamu bakal kerja sampai larut. Kok di rumah pakai gituan? Aku mau coba make up pakai produk Huayan kalian. Harus dicoba dulu sebelum siaran langsung. Masa pas siaran langsung baru dicoba? Kok jelek ya? Tidak apa-apa. Permintaan sangat tinggi. Di ruang siaran langsung saya, semua orang mengatakan bahwa saya mengenakan hanfu dengan gaya kuno yang sangat menarik. Ternyata kau akan baik-baik saja. Aku tidak berharap kau memuji aku. Lagi pula, pertama kali kita bertemu, kau hampir menyetir. Kau belum meminta maaf. Lupakan saja, aku tidak ingat orang dewasa.
Sepertinya besok aku harus mengiriminya satu set produk lagi. Tapi jika dia akan melakukan siaran langsung di sini, apa ini? Bu 11 Cheng. Jangan menyentuh saya. Hanya boneka bayi. Ini adalah boneka favorit saya dari Huang Shanyu. Tentu saja bayi. Anda memberi saya. Bukankah seharusnya itu dikirim oleh beberapa orang? Tidak, jangan repot-repot. Ini sudah tidak dicetak. Bu 11 Cheng, berikan padaku. Kau kembali padaku. Maaf, berapa harganya? Ini tidak bisa dibeli saat saya pertama kali bermain. Hadiah yang didapat sudah tidak dicetak. Lupakan saja, kau tidak akan mengerti. Transplantasi rambut pai yang indah membuat Anda kembali percaya diri. Mobil terus macet. Selamat datang di radio. Menurut kondisi yang Anda jelaskan, hanya ingat gadis ini. Kau akan mengalami takikarmu. Ya, Ketika aku tidak bisa melihatnya, dia akan muncul di kepalanya. Bahkan jika itu sangat buruk, aku tidak bisa menahan tawa. tu. Ya, Apa kau ingin menghubunginya sekarang? Aku ingin bertemu dengannya. ya, Selamat, Tuan Situ, karena Anda telah menghasilkan pikiran untuk menjadi dekat dengannya. Sanggil. Sudah lama saya katakan bahwa gangguan keintiman Anda bersifat psikologis. Tidak berarti Anda tidak akan pernah memiliki hubungan intim. Saya telah menyarankan Anda sebelumnya. Lebih banyak kontak dengan wanita. Meskipun hasilnya tidak terlalu besar, penampilan gadis ini, setidaknya itu membuktikan saran saya benar. Terus gue harus gimana? Coba dekatin dia lebih sering. Lawan rasa takut dalam diri lo. Lo suruh gue mendekati Lu An itu? Maaf Tuan Gu, kami sudah cek sesuai penjelasan Anda. Boneka yang Anda sebut itu edisi terbatas 4 tahun lalu. Sudah habis terjual di seluruh dunia. Oke, saya ngerti. Makasih. Bosku, Tolong hubungi editor Chen. Wawancara eksklusifnya saya setuju. Anda mau menerima wawancara? Sama lu pergi ke studio foto terbesar di 11 Cheng. Kasih tahu manajernya, grup Hua yang beli tempat mereka. Harganya terserah dia mau kasih berapa. Bosku? Siap.
Bos Gu terlalu semangat. Gak nyangka wawancara eksklusif pertama Anda mau dipercayakan ke saya, sungguh suatu kehormatan. Permintaan saya sudah dilaksanakan? Tenang saja, sudah beres. Buat dapetin naskah tangan edisi terbatas Master Huang Shanyu, saya sampai mesti pakai koneksi pemimpin redaksi saya. Anda sudah repot-repot. Gak usah sungkan, bisa dapetin wawancara eksklusif Anda. Sam Yuen, you're worth it. Hijin 11. Gu 11 Cheng. Hijin 11. Ini hadiah dari saya buat kamu. Kumpulan naskah tangan Huang Shanyu. Gimana? Bisa ganti boneka yang kamu sobek kan? Ini jauh lebih berharga daripada boneka. Gue seneng banget. Terharu banget. Kamu orang terbaik di dunia. Gimana sih caranya supaya dia notice? Pulang nih. Siap-siap live produk lagi. Hijin 11. Gak kerasa pengap di dalam ruangan? Lumayan lah. Nyalain AC-nya. Hijin 11. Apa? Suhunya terlalu tinggi, kecilin dikit. Hal kecil kayak gini gak bisa lu lakuin sendiri? Gue sibuk nih. Bukunya kebalik, Bos Gu. Hijin 11. Lagi mau apa? Lampu ini terlalu gelap, nyalakan lampu besar. Ini. Gak tahu siapa yang bawa ke kantor, menurutku juga gak ada gunanya. Cuma dibawa balik buat ditunjukkan ke kamu. Ini koleksi naskah tulisan tangan Huang Shanyu. Kok dia bisa punya? Bilangnya cuma dibawa pulang sembarangan.
Ya sudah, begitu saja. Naskah tulisan tangan edisi terbatas Huang Shanyu. Kok dia bisa punya? Cuma lihat-lihat aja, juga nggak terlalu heboh. Dikasih untukmu. Dikasih untukku? Gantiin bonekamu yang sobek. Itu sebenarnya nggak sampai segitunya juga. Masa sih? Merusak barangmu harus diganti. Itu prinsipku. Aku juga sewa studio tempat kita foto dulu. Pencahayaan dan suara di sana lebih profesional. Kamu bisa live streaming di sana terus. Ini terlalu boros deh. Jangan overthinking, aku cuma mau. Kamu jual lebih banyak produk Huayan, jangan dibebani. Kalau begitu, makasih. Makasih, bosku. Halo Anan. 11.11 kamu lihat link yang aku kirim? Ini wawancara Gu 11 Cheng kan? Emangnya kenapa? Kamu nggak kaget? Si Gu 11 Cheng ini biasanya nggak pernah terima wawancara. Ini pertama kalinya eksklusif loh. Memang cocok sama karakternya. Terus kenapa dia sekarang terima wawancara? Nah itu pertanyaannya. Di catatan akhir wartawannya ditulis, Gu 11 Cheng ini bisa diwawancara. Berkat Huang Shanyu baru bisa diwawancarain. Dia juga nggak jelasin jelas. Berkat Huang Shanyu apanya coba? Dibikin misterius banget demi hal ini. Fans Club Gushi Cempala Hibau. Banyak analisis bermunculan, ngakak deh. Huang Shanyu. Jangan-jangan demi dapetin ini, dia baru mau diwawancara?